Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat kesehatan, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera yang melingkupi kehidupan kita pada hari ini, sehingga kita boleh diperkenankan untuk menghadiri berpartisipasi dalam suatu kegiatan seminar nasional dengan tema Kupas Tuntas Ketentuan Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi oleh Hubungan Istimewa. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyapa yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia, Dr. Ketut Silvanita Mangani, MA, jajaran Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Manajemen Eksekutif Ikatan Akuntan Indonesia, jajaran pengurus Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia, narasumber pada hari ini, Bapak Dr. Martua E. Tambunan AKCE, yang juga merupakan anggota dari KAPJ Ikatan Akuntan Indonesia dan juga dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia, Ibu Leni Panggabean, SE MAK CE, yang pada hari ini akan bertindak sebagai moderator dalam acara ini, tentunya peserta hadirin dan undangan yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia, pengurus Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia, dan Manajemen Eksekutif Ikatan Akuntan Indonesia, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya seminar pada hari ini. Seminar nasional pada hari ini akan membahas regulasi perpajakan terkait dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang sering kita singkat dengan PKKU dalam transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau related party transaction, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa penerbitan PMK ini dilatar belakangi oleh perkembangan dunia usaha dan peningkatan volume transaksi wajib pajak yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Dengan terbitnya PMK ini, tentunya diharapkan dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, sekaligus mempermudah pelaksanaan hak dan kewajiban oleh para wajib pajak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, PMK nomor 172 tahun 2023 merupakan peraturan turunan dari peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Sebagaimana juga kita ketahui bahwa PMK ini merupakan kodifikasi dari 3 ketentuan sebelumnya, yaitu yang pertama PMK nomor 213 garis miring PMK.03 garis miring 2016 tentang jenis dokumen dan atau informasi tambahan yang wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan tata cara pengelolaannya. Yang kedua adalah PMK nomor 49 garis miring PMK.03 garis miring 2019 tentang tata cara prosedur persetujuan bersama. Dan yang terakhir adalah PMK nomor 22 garis miring PMK.03 garis miring 2020 tentang tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer atau Advance Pricing Agreement, APA.
Kodifikasi tata aturan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penerapan aturan terkait prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau PKKU. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, PMK 172 tahun 2023 menandai sebuah langkah inovatif dalam regulasi perpajakan di Indonesia, khususnya dalam hal pengaturan transfer pricing. Terdapat beberapa pengaturan baru sehubungan dengan transfer pricing yang diatur dalam PMK ini. Antara lain yang pertama adalah perluasan penerapan PKKU dan hubungan istimewa. Definisi PKKU dalam PMK 213 tahun 2016 secara spesifik menargetkan hubungan istimewa yang meliputi transaksi antar pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi, berfokus pada kondisi di mana adanya kepemilikan bersama, pengaruh kuasa, atau hubungan keluarga. PMK 172 tahun 2023 mengambil langkah progresif dengan memperluas ruang lingkupnya untuk mencakup transaksi yang terpengaruh oleh hubungan istimewa. Perluasan ini mencakup transaksi yang terjadi antar pihak-pihak yang seharusnya independen, tetapi ada faktor keterikatan dan ketergantungan yang mempengaruhi ketentuan transaksi termasuk penetapan lawan dan harga transaksi. Lebih lanjut, PMK 172 tahun 2023 memberikan penegasan dan klarifikasi bahwa tidak ada perbedaan penerapan PKKU antara transfer pricing domestik dan transaksi lintas batas, menandai langkah signifikan menuju harmonisasi praktek harga transfer, memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan transparansi diterapkan secara konsisten, baik dalam transaksi antar wajib pajak dalam negeri maupun dalam transaksi yang melibatkan pihak luar negeri. Ke slide berikutnya, corresponding adjustment dalam transfer pricing domestik. Dalam melakukan corresponding adjustment untuk transfer pricing domestik, PMK 172 tahun 2023 mengatur bahwa corresponding adjustment dilaksanakan melalui mekanisme dengan pembetulan SPT tahunan apabila belum pemeriksaan, penerbitan SKP apabila sedang dilakukan pemeriksaan, dan wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran, atau pembetulan SKP secara jabatan apabila telah terbit SKP-nya. Corresponding adjustment tersebut tentunya dilaksanakan dengan ketentuan bahwa wajib pajak menyetujui penentuan harga transfer oleh Direktur Jenderal Pajak dan tidak mengajukan upaya hukum terkait surat ketetapan pajak atas materi penentuan harga transfer oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan dalam hal primary adjustment dilakukan terhadap lawan transaksi subjek pajak luar negeri. Corresponding adjustment dilakukan melalui prosedur persetujuan bersama atau kita kenal dengan sebutan Mutual Agreement Procedure atau MAP. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Secondary adjustment dan transaksi yang diperlakukan sebagai dividen. PMK 172 tahun 2023 juga memperjelas ketentuan secondary adjustment. Secondary adjustment timbul dalam hal Direktur Jenderal Pajak menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Atau wajib pajak melaksanakan ketentuan penerapan PKKU ditemukan selisih antara nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang tidak sesuai dengan PKKU dengan nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang sesuai dengan PKKU. Direktorat Jenderal Pajak berwenang menentukan bahwa selisih antara nilai wajar yang memenuhi PKKU dan nilai transaksi sebenarnya dianggap sebagai pembagian laba secara tidak langsung kepada pihak afiliasi atau diperlakukan sebagai dividen dan akan dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya.
Penerapan PKKU pada kewajiban PPN. Pasal 39 PMK 172 tahun 2023 mengatur bahwa DJP berwenang melakukan penyesuaian harga jual atau penggantian yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa untuk menghitung PPN terutang. Penyesuaian dihitung atas dasar harga pasar wajar atau arm's length pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam hal harga jual atau penggantian tersebut lebih rendah daripada harga pasar yang wajar. Penyesuaian harga jual juga dapat dilakukan dalam hal terdapat penentuan harga transfer oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat dialokasikan pada setiap transaksi penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Penyesuaian terhadap harga jual atau penggantian yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa kepada pengusaha kena pajak atau PKP, penjual, atau penyedia jasa kena pajak JKP tidak mengakibatkan penyesuaian pajak masukan bagi PKP pembeli BKP atau penerima jasa kena pajak. PKP pembeli BKP atau penerima jasa kena pajak tetap dapat mengkreditkan PPN yang tercantum dalam faktur pajak sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak pertambahan nilai. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kewajiban untuk menyampaikan Transfer Pricing Documentation, TPDocs. Sehubungan dengan penyusunan dokumen penentuan harga transfer, PMK 172 tahun 2023 menambahkan ketentuan dalam pasal 34 bahwa TP documentation wajib dipenuhi paling lambat 1 bulan sejak permintaan disampaikan dalam rangka pengawasan atau SP2DK atau pemeriksaan atau SP2. Ketentuan untuk jangka waktu penyampaian TP documentation lainnya tidak mengalami perubahan, yaitu 4 bulan setelah akhir tahun pajak untuk dokumen induk atau master file dan dokumen lokal atau local file, serta 12 bulan setelah akhir tahun pajak untuk laporan per negara atau country by country report CBCR. Selain itu, terdapat perubahan ketentuan penetapan threshold pada pembuatan CBCR. Sebelumnya, CBCR disusun apabila wajib pajak telah mencapai peredaran bruto konsolidasi paling sedikitnya atau sekurang-kurangnya 11 triliun rupiah pada tahun pajak bersangkutan. Namun dengan disahkannya PMK ini, PMK 172 tahun 2023, kewajiban CBCR ditetapkan berdasarkan peredaran bruto pada tahun pajak sebelumnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Surat Keputusan Persetujuan Bersama atau SKPB. PMK 172 tahun 2023 memperkenalkan istilah baru yaitu Surat Keputusan Persetujuan Bersama atau SKPB. SKPB merupakan surat keputusan yang diterbitkan untuk menindaklanjuti kesepakatan dalam persetujuan bersama. SKPB digunakan sebagai dasar pengembalian pajak atau dasar penagihan pajak. Yang berikutnya adalah kesepakatan harga transfer atau Advance Pricing Agreement, APA. Secara umum, ketentuan APA sama dengan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebelumnya, yaitu PMK 22 tahun 2020. Namun terdapat tambahan dalam PMK ini, yaitu terkait APA multilateral. Berarti APA-nya dilakukan lebih dari 2 negara. APA multilateral adalah kesepakatan harga transfer antara Direktorat Jenderal Pajak dan lebih dari 1 pejabat berwenang mitra persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B yang dilaksanakan berdasarkan permohonan wajib pajak dalam negeri. Adanya APA multilateral
mengakomodir kebutuhan wajib pajak yang bertransaksi dengan lebih dari 2 negara atau jurisdiksi. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. PMK 172 tahun 2023 juga mengatur mengenai penghapusan sanksi administrasi untuk pemberlakuan mundur pelaksanaan APA, Advanced Pricing Agreement, atau disebut dengan rollback APA. Dalam hal terdapat sanksi administratif yang timbul sebagai akibat pembetulan SPT tahunan PPh Badan, penerbitan SKP atau pembetulan atas SKP, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berdasarkan permohonan wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KUP. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam seminar nasional ini kita berkumpul untuk menggali lebih dalam peraturan Menteri Keuangan ini dan dampaknya pada praktik perpajakan dan akuntansi. Saya mengundang Bapak Ibu dan seluruh hadirin untuk mengikuti seminar ini dengan seksama. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk bertukar pikiran, menggali pengetahuan, dan memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan transfer pricing. Saya berharap webinar ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi untuk langkah-langkah berikutnya dalam perjalanan Indonesia menuju masa depan yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi dan berdialog untuk menciptakan strategi yang akan membawa manfaat jangka panjang bagi negeri ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan saya juga mengundang Bapak dan Ibu yang ingin mempelajari hal-hal terkait dengan perpajakan. Silakan mengunjungi channel YouTube saya, Profesor John Hutagaul. Insya Allah Bapak dan Ibu bisa mendapatkan materi perpajakan yang dapat memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan selamat mengikuti seminar nasional pada hari ini dengan tema Kupas tuntas ketentuan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Semoga Tuhan yang Maha Baik, yang Maha Kuasa, selalu memberikan petunjuk bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.